Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai manajemen kompensasi. Dan sesi ini kita akan membahas atau memaparkan tentang penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi yang pasti tidak hanya memberikan rasa aman bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan, di mana perusahaan dapat menetapkan berapa besar anggaran biaya pegawai yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara periodik. Untuk menentukan kompensasi tersebut, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, antara lain menganalisis jabatan, mengevaluasi jabatan, melakukan survei gaji, dan menentukan tingkat gaji. Yang pertama, menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana yang telah kita jelaskan di sesi yang kemarin, yang sebelumnya, merupakan kegiatan untuk mencari informasi mengenai tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut, supaya dapat dipakai untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar unjuk kerja. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua, ada evaluasi jabatan, adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini merupakan untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan, sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Dalam melakukan penilaian pekerjaan ditemukan beberapa metode. Yang pertama ada metode pemeringkatan atau job ranking. Yang kedua ada metode pengelompokan atau job grading. Yang ketiga ada metode perbanding faktor-faktor. Yang keempat ada metode penentuan poin atau point system. Ada yang kelima namanya metode high. Nah, nanti kita akan jelaskan metode-metode tersebut. Yang ketiga, langkah penentuan kompensasi adalah melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting di dalam perencanaan dan penentuan gaji atau upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya mendatangi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku, membuat kuesioner secara formal, dan sebagainya. Langkah yang keempat, menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei mengenai gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan gaji. Untuk penggunaan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya. Selain itu, jabatan-jabatan kunci juga telah diketahui harga pasarnya yang berdasar pada survei yang telah dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job performance, dan job specification, setiap pekerjaan ditentukan poinnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Penentu utama kompensasi langsung antara lain ada organisasi atau perusahaan. Di dalamnya meliputi kebijakan, politik organisasi, dan kemampuan membayar. Yang kedua, labor market. Antara lain ada survei penggajian, biaya hidup, perekonomian, informasi terkini dari perekrut atau manajer lini. Yang berikutnya ada pekerjaan, yang meliputi analisa pekerjaan, deskripsi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan job pricing. Yang keempat, karyawan itu sendiri, yang meliputi keahlian, kemampuan, senioritas, pengalaman, keanggotaan dalam organisasi, potensi, dan keberuntungan. Kita lanjutkan ke langkah penentuan kompensasi yang kedua tadi, teman-teman. Di situ ada job evaluation, sistem penilaian bobot pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penetapan standar gaji. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur kerja organisasi. Yang kedua, menghilangkan ketidakseimbangan antar pekerjaan dan menata hubungan antar pekerjaan. Yang ketiga, untuk mengembangkan tingkatan nilai pekerjaan guna menyusun struktur penggajian. Kita bahas satu persatu. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa job evaluation itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ranking method, yang kedua classification method,
Yang ketiga, faktor comparison method. Yang keempat, point method. Yang kelima, high guide charge profile method atau high plan. Ranking method merupakan menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, atau mengurutkan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job perform, standar, dan job specification. Yang kemudian secara subjektif, pekerjaan mana yang lebih penting diurutkan dan dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, ada classification method, adalah menetapkan suatu pekerjaan ke dalam kategori atau kelompok atau klasifikasi. Kelompok-kelompok itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama dan disebut tingkatan jika berisi jabatan yang berbeda, tetapi memiliki kesulitan yang sama. Yang ketiga ada faktor comparison method, yaitu membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasikan, misalnya membandingkan beberapa pekerjaan kunci dengan beberapa faktor yang dapat dikompensasi seperti tanggung jawab, tingkat usaha, skill, dan kondisi kerja. Yang keempat, point method adalah menentukan poin atau angka untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasikan, berbeda dengan perbandingan faktor-faktor yang langsung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. Perbedaan lain, setiap faktor dapat dikompensasi, dipecah dalam bentuk subfaktor yang lebih rinci. Yang kelima adalah high guide chart. High job evaluation adalah metode yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan organisasi untuk memetakan peran pekerjaan mereka dalam konteks struktur organisasi. Tujuan umum untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan menggunakan metode evaluasi pekerjaan ini adalah untuk memungkinkan organisasi memetakan dan menyelaraskan peran atau pekerjaan mereka. Ini dapat memberikan manfaat utama antara lain kejelasan dalam area hasil dan akuntabilitas dalam proses organisasi. Yang kedua, mengaktifkan penilaian gaji dan tunjangan atau tolok ukur karena standarisasi tingkat pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan perencanaan suksesi atau mobilitas dalam organisasi. Yang keempat, pembuatan deskripsi pekerjaan yang lebih berguna dan fokus. Menerapkan metode high ke suatu posisi menghasilkan dua profil yang diproduksi yang disebut profil panjang dan profil pendek. Profil panjang memberikan gambaran tentang aspek peran dan sektor. Profil singkat mengacu pada sifat pekerjaan, misalnya ilmuwan versus manajer penjualan, dan bertindak sebagai pemeriksaan profil panjang. Biasanya evaluasi high dilakukan dalam serangkaian langkah dalam organisasi manapun yang memilih untuk menggunakan metode tersebut. Sangat disarankan untuk melibatkan tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman untuk mencapai hasil yang transparan, objektif, dan dapat dijelaskan. Itulah metode-metode dalam job evaluation. Kita lanjutkan kembali. Berikutnya ada job pricing. Memberikan nilai materi pada nilai pentingnya pekerjaan. Proses job pricing ada dua, yaitu pay grade, pengelompokan pekerjaan yang sama untuk menyederhanakan pemberian nilai materi. Yang kedua ada pay range, batas maksimum dan minimum besaran penggajian yang memberi jarak cukup untuk membedakan penggajian dalam jumlah signifikan. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Bentuk lain kompensasi itu ada team based pay, yaitu penggajian atau penghargaan berdasarkan kinerja kelompok. Yang kedua ada company wide pay plans. Di antaranya ada profit sharing dan gain sharing. Profit sharing pembagian keuntungan perusahaan. Gain sharing insentif yang diberikan jika kinerja perusahaan meningkat. Ada juga kompensasi eksekutif, antara lain gaji, stock option plan. Eksekutif diberi fasilitas untuk membeli sejumlah saham di masa mendatang atau di bawah harga pasar. Ada insentif atau bonus, ada perform base, ada perks. Yang termasuk eksekutif perks atau perquisite atau benefit, antara lain mobil perusahaan, bebas parkir, limousine service termasuk bodyguard, jasa konseling, baik hukum dan keuangan, pertemuan dan konferensi, biaya perjalanan untuk pasangan, pesawat dan kapal pesiar, entertainment di rumah atau restoran,
rumah, klub membership, baik itu untuk golf ataupun olahraga seperti gym, relocation allowance, tunjangan relokasi, tiket pertunjukan VIP, kredit card perusahaan, penggantian biaya rumah sakit, penggantian biaya sekolah anak atau kuliah, golden para coach, melindungi eksekutif jika perusahaan lain membeli perusahaan mereka dan eksekutif harus keluar. Yang terakhir ada biaya pensiun. Terima kasih. Itulah materi kita sesi ini mengenai langkah penentuan kompensasi. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat.